Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. Setelah jalan 1,5 tahun kuliah, bapak sakit. Jadi satu-satunya sang pencari nafkah di rumah jatuh sakit dan harus operasi. Di saat itu harus 6 bulan bed rest. El Shaddai Podcast. 91.3 El Shaddai FM, your praise and worship music station. Hai Shalom keluarga El Shaddai. Kembali kamu mendengarkan suaranya Jericho dan juga Novia, di El Shaddai Podcast. Oke. Nah, keluarga El Shaddai hari ini Jericho ngobrol bersama Novia ya, tadi yang sudah dijelasin. Tapi sebelumnya keluarga El Shaddai dan Jericho pengen ngerti lebih dalam dong, siapa dan seorang apakah Novia itu. Boleh kenalin dulu deh, dari nama lengkap mungkin, tempat tinggal dan seterusnya. nama saya Novia Ari Kristia, tinggal di Solo, Oke. lahir di Solo juga. Siap. Terus pekerjaannya atau kuliah kah atau? Bekerja Oke. di salah satu instansi pendidikan Oke, di siap. Solo juga. Oke. Nah, kebetulan Novia ini juga sudah pelayanan ya. Iya. Di manakah? Di GPI Keluarga lah. Oke, yang agak lebih spesifik itu, Mbak, maksudnya, Mbak. Di Kids Impact. Di Kids Impact sekian lah ya. Oke. Nah, oke. Asli memang dari Solo kan ya tadi? Iya, Solo. Nah, akhirnya Novia mengizinkan dirinya untuk gabung di El Shaddai Podcast untuk edisi hari ini dan akan memberkati ruangan dengar kamu nih keluarga. Dia asli Solo, terus bekerja di salah satu instansi pendidikan itulah ya. Terus sudah mulai pelayanan tadi di Sudah. Kids Impact. di Kids Impact. Jadi kakak Kids Impact nih, Kak Novi, halo. Halo Jericho gitu dong. Maksain banget ya saya ya. Oke, itu pelayanan. Boleh dong kita coba ngobrolin sedikit tentang pelayanannya Novia ya. Boleh diceritain nggak? Kapan pertama kali pelayanan and why did you choose that ministry? Dulu pertama kali pelayanan kelas 3 SMP itu di tahun 2009. Oke. Itu awalnya masuk di Kids Impact juga dan memilih di Kids Impact karena suka sama anak-anak aja sih. Oke. Dan di kelas 3 SMP itu juga pernah pelayanan di Creative Ministry. Oke. Cuman pada akhirnya memilih di Kids Impact, kembali di Kids Impact. Oke, kayak udah dapet aja gitu ya di Iya. Kids Impact ya. Nah, terus berarti pelayanan dulu atau dibaptis dulu nih, ingat nggak waktu itu? Pelayanan dulu. Oke, pelayanan dulu, baru akhirnya dibaptis ya. Iya. Oke, dibaptisnya berarti 2000 ya, setelah 2009 ya. 2009. Oke, pelayanan di Kids Impact maksudnya sebagai apa gitu sih? Kakak. Kakak Maksudnya juga KKS. kakak layan juga KKS ya. Jadi ketua kelompok sel anak. Nah, boleh diceritain dong kira-kira suka dukanya menjadi kakak anak dari 2009 sampai sekarang, berarti wow, 13 tahun ya. Iya. 13 tahun itu bukan waktu yang singkat sih, no. Iya. Gimana itu? Suka dukanya gimana sih kurang lebih? Kalau sukanya sih ya ini ya, karena kan yang dihadapi kan anak-anak. Oke. Jadi lihat tingkah mereka itu suka aja. Jadi kayak mereka itu kayak mood booster gitu. Oke. Jadi setiap minggu tuh kayak minggu yang dinanti-nantikan karena setiap minggu tuh ketemu sama anak-anak. Anak-anaknya berarti kelasnya apa sih? Ada kelas kecil, besar gitu? Aku awal pelayanan itu di kelas 1-2 SD. Berarti kelas kecil maksudnya itu ya? Iya, SD. Oke, terus sampai akhirnya sekarang ini berarti di? Sekarang ini di kelas 5-6. Oh, dulu Di awal. tahun 2022 ini kebetulan dipindah di kelas 5-6 SMP. Oke, jadi sukanya, dukanya. Aduh, kerja buat Tuhan selalu manis sih. Gimana nih? Ada nggak sih kira-kira ya? Mungkin kalau dari Jericho sendiri ya. Jadi sebelum sharing ya pasti adalah ya suka duka, mungkin capek ngurusin anak-anak, terlalu
heboh, terlalu bahasa Solonya sih pecicilan kan, apa sih itu bahasa aktif lah ya, aktif pecicilan jer. Oke, apa Jadi dukanya? kayak waktu awal-awal itu kan kalau nyampein firman atau WL itu anak-anaknya kami sendiri. Oke, Jadi oke. susah buat ini ya, mendapatkan hati anak-anak. Siap. Awal-awalnya. Iya, anak-anaknya pada lari-lari lah karena kan luas ya tempatnya ya. Yes, Jadi betul. dan di setiap hari Minggu itu kayak anak-anak juga apa namanya, kayak pelampiasan dia buat ketemu teman-temannya juga. Oh, Nah, kesempatan karena kan, buat ya gathering karena kan sama teman-teman. setiap hari kan mereka sekolah, Oke. kadang belajar juga. Jadi setiap minggu tuh kadang buat pelampiasan anak-anak itu buat ketemu sama teman-teman. Jadi mereka buat ngobrol, buat bermain. Iya, ya melepas rindu lah ya. Minggu sekali ketemu. Atau kadang malah satu sekolah ya, satu sekolah minggu juga. Di sekolah Senin, sekolah Selasa sampai sekolah Sabtu atau Jumat, sekolah minggunya gabung lagi gitu. Oke, Nov, lanjut. Tadi kan seputar pelayanan ya. Nah, di situ di pelayanan itu ataupun di apa sih istilahnya aspek kehidupan Novi yang lain, apa yang pengen Novi bagiin di malam ini? Kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, pasti semuanya pernah ngalami ya. Men. Ya masa sih nggak pernah ngalami kebaikan Tuhan? Yo, Iya kan. Nah di sini Novia mau cerita kehidupan setelah SMA. Jadi kayak lulus SMA itu mau ngapain nih, ya kan? Jadi kayak awal kehidupan menuju ke kedewasaan ya kalau SMA itu. Iya. Jadi kalau dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA itu pasti ya. Jadi 12 tahun pendidikan dasar itu kan pasti. Cuman setelah SMA itu kan kamu mau lanjut kerja atau kuliah itu kan pilihan. Betul. Nah di situ waktu kelas 3 SMA aku pernah punya mimpi buat masuk di univ negeri di Solo. Nah siapa sih yang nggak pengen masuk di univ negeri di Solo ya kan? Dan di situ berdoa pasti ya, berdoa minta sama Tuhan itu pasti. Jadi kelas 3 SMA itu kebetulan aku dapat kesempatan buat masuk jalur undangan. Oke. Jadi ada 5 siswa yang dipilih untuk masuk jalur undangan. Nah di situ aku persiapan semua berkasnya dan didaftarkan juga dari sekolah. Jadi kayak wah ini jawaban dari Tuhan nih. Iya. Tapi setelah pengumuman ternyata Novia nggak lolos. Nah tapi ya udahlah, maksudnya aku fokus ke ujian nasional dulu karena itu kan sebelum ujian nasional. Yang penting lulus dulu, nanti entah rencana Tuhan gimana. Maksudnya kan masih ada jalur tes dan lain sebagainya. Nah setelah lulus Novia nyoba jalur tes yang pertama juga nggak lolos, yang kedua juga nggak lolos. Oke. Nah waktu itu kesel, kecewa sama Tuhan pasti ya, karena doa udah, pelayanan juga nggak pernah bolong ya, maksudnya pelayanan buat Tuhan juga setiap minggu pelayanan. Nah di situ sempat kayak mutung nggak pelayanan, ngambek iya nggak mau pelayanan, jadi berhenti pelayanan selama mungkin kurang lebih 1 bulan. Jadi dan di situ kayak terus maksudnya ngopo sih rencana Tuhan kok gagal buat aku gitu ya. Jadi terus tapi puji Tuhannya aku punya komunitas, punya teman-teman yang menguatkan, kayak teman-teman pelayanan, teman-teman kelompok sel gitu. Jadi mereka yang kasih dukungan buat Novia. Terus pada saat itu aku nyoba untuk kerja dulu. Iya. Kerja di salah satu dealer di Solo. Nah kalau kerja di dealer itu kan setiap hari masuk ya, dan hari Minggu juga masuk. Siap. Hari Minggu 2 minggu sekali harus masuk, dan di situ harusnya 1 tahun, tapi selama 7 bulan Novia nggak betah karena harus 2 minggu sekali pelayanan, padahal harus
setiap minggu kan pelayanan. Nah 7 bulan Novia keluar dari tempat kerja, terus pada saat Novia cari lowongan kerja itu kan di situ tertulisnya seringnya itu kayak lulusan D3 akuntansi, lulusan D3 akuntansi gitu, banyak yang cari untuk D3 akuntansi. Nah setelah 7 bulan Novia kerja di situ, kebetulannya juga dapat info dari teman kakak untuk masuk di salah satu perguruan tinggi swasta di Solo. Yes. Nah di situ Novia coba daftar dan Novia masuk di situ, dan puji Tuhannya juga biayanya juga nggak semahal ketika masuk di univ negeri ya. Malahan ya, puji Tuhan. Malahan, ya, padahal di situ swasta. Nah setelah jalan 1,5 tahun kuliah, bapak sakit. Jadi satu-satunya sang pencari nafkah di rumah jadi sakit dan harus operasi. Di saat itu harus 6 bulan bed rest. Nah jadi nggak selama 6 bulan juga nggak bisa kerja. Nah di situ Novia bingung lagi. Dan Novia harus lanjut kuliah nggak nih, karena satu-satunya sang pencari nafkah harus bed rest dan nggak bisa bekerja. Nah di situ berkat Tuhan lagi, jadi kakak tingkatku ada yang juga nyambi kerja, jadi kuliah nyambi kerja, jadi dia ngasih lowongan untuk kerja part time, kerja part time admin di salah satu distributor makanan di Solo. Gitu. Nah jadi aku pagi kuliah, sorenya bekerja untuk bisa melanjutkan kuliah. Nah jadi selama 1,5 tahun, setelahnya 1,5 tahun terakhir untuk kuliah itu aku bekerja, jadi membiayai kuliah sendiri. Jadi biaya kuliah sendiri, itu hanya dapat uang saku juga uang saku sendiri. Dan pada saat itu ada kayak karya ilmiah ya, maksudnya kayak itu juga biaya sendiri. Jadi selama 1,5 tahun biaya sendiri untuk kuliah sampai lulus, sampai wisuda juga, sampai bahkan orang tua itu kayak loh kok gue ngitung itu lulus. Nggak kerasa ya, nggak kerasa ya, nggak kerasa. Namun sewunya bahkan ya puji Tuhannya tidak perlu ikut membiayai karena biaya sendiri ya, puji Tuhan kan, meringankan beban orang tua juga ya kan. Jadi tiba-tiba orang tua tak kasih undangan buat datang ke acara wisuda. Gitu. Terus setelah itu aku dapat lowongan lagi nih, dapat lowongan untuk kerja karena aku doa juga, maksudnya pengen kerja pagi, kan nggak mungkin setelah lulus kerja malam. Nah puji Tuhannya lagi, berpertolongan Tuhan lagi ya, dapat tawaran dari temennya kakak juga buat bekerja di salah satu instansi pendidikan di Solo. Karena memang dari dulu cita-citanya memang pengen kerja di sekolahan. Dan Tuhan menjawabnya nggak hanya di sekolahan tapi di sekolah tinggi. Dan di situ bulan Agustus aku mulai bekerja, bulan Juli aku mulai melamar kerja di situ, bulan Juni aku pendadaran. Dan waktu aku melamar itu masih pakai SKL, surat keterangan lulus, jadi belum dapat ijazah karena aku wisuda di bulan Oktober. Nah pada itu saat itu tahun 2016. 2016 ya. 2016, iya 2016 masuk dan melamar di salah satu instansi pendidikan di Solo itu. Terus pokoknya semuanya tak serahkan ke Tuhan. Siap. Jadi kayak Novia udah lakukan apa yang menjadi bagiannya Novia, lebihnya biar rencana Tuhan yang jadi gitu. Jadi kayak maksudnya Novia melamar juga masih pakai SKL, pakai ijazah, dan yaudah pokoknya semuanya tak serahkan ke Tuhan. Terus seiring berjalannya waktu, Novia dapat panggilan untuk tes, psikotes, dan tes kesehatan pada saat itu juga. Dan puji Tuhannya Novia juga diterima bekerja di situ. Jadi kayak semuanya tuh kayak dipermudah Tuhan gitu. Jadi ternyata
ini rencana baik Tuhan, kenapa Novia nggak diterima di univ negeri. Kampus negeri itu. Iya, karena kalau di univ negeri otomatis Novia akan ngejar prestasi. Oke. Dan belum tentu ketika bapak sakit Novia bisa bekerja juga ya. Jadi belum tentu Novia bisa lanjut untuk kuliah. Nah di situ otomatis pesaingnya banyak ya. Ya, Pesaingnya banyak banget. dan pesaingnya juga lulusan dari univ negeri juga. Jadi saat itu minder pasti karena teman-teman Novia yang barengannya Novia itu juga lulusannya dari lulusan univ negeri juga. Dan ya itu puji Tuhannya Novia bisa keterima di instansi pendidikan tersebut dan bekerja sampai sekarang. Puji Tuhan, press Lord. Kalau dia sedih press Lord. Kayak berasa lagi komsel ya, karena habis kesaksian itu biasanya press Lord gitu gak sih? Nah, oke, ini ada pertanyaan nih dari Jericho. Jadi ya turut seneng sih ya. Ini yang selalu Jericho suka dari nge-host di ACD Podcast ini. Banyak banget berkatnya gitu loh. Sharingnya selalu menguatkan, selalu diingatkan hal-hal yang ya mungkin ada relate-nya lah 1-2 hal seperti itu, karena ya emang itu tadi yang Novia bilang bahwa mungkin Novia mau bilang bahwa kita yang berencana tapi Tuhan yang punya acara. Boleh dong manusia berencana yang mengerjain ini itu, tapi benar-benar harus sepakat sama Tuhan, karena kita memang udah sepaket sama Tuhan, harus sepakat dengan apapun yang Tuhan akan perbuat, ya kan. Jadi ya apa sih yang waktu itu pas lagi bener-bener gimana ya, daftar kuliah di sini nggak keterima, terus ada diizinkan bapak sakit dan segala macam. Sebagaimana ngambeknya sih waktu itu, apa sih yang dirasain waktu ngambek itu loh? Kecewa ya. Iya, kecewa ya. Sampai nggak mau pelayanan ya. Iya bener banget. Karena kayak loh Novia udah pelayanan loh Tuhan, kok dibedain sih sama yang lainnya. Maksudnya ada sih temanku yang jarang masuk sekolah tapi malah masuk di univ negeri. Wah, Gitu. Iya. Ya, itu mungkin punya cerita yang lain sih, karena kadang kalau Jericho sih singkatnya mungkin saya percaya bahasanya Jericho jodoh sih. Jadi kalau memang Novia daftar di universitas negeri, kalau emang nggak jodoh ya udah enggak. Mau jempalitan jungkir balik sampai berapa kali tes tadi ya. Iya. Itu kalau Tuhan bilang enggak jodoh ya enggak. Tapi ketika kita melamar daftar di universitas yang lain, apalagi itu bentuk swasta negeri, kalau emang jodoh ya udah berarti diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, kelancaran, ada damai sejahtera di situ. Karena saya percaya, jadi kok percaya bahwa setiap orang itu punya judul cerita yang masing-masing berbeda. Jadi udahlah berhenti ngebandingin sama orang lain. Satu-satunya yang kita bandingin adalah diri kita yang sekarang dengan yang kemarin. Kemarin aku belum bisa ini, sekarang aku sudah bisa ini. Nov, apa yang Novia pengen bagiin buat keluarga Alsyade yang dengerin Alsyade Podcast edisi hari ini? Jadi buat keluarga Alsyade tetap berharap sama Tuhan, tetap melekat sama Tuhan. Siap. Karena ikut Tuhan itu memang dekat sama Tuhan itu memang bukan berarti dijauhkan dari masalah ya. Oke. Tapi kita dapat kekuatan baru, dapat sukacita, dapat damai sejahtera. Kalau kita nurut manut sama Tuhan, berarti Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Betul, itu. Nah, terus tadi apa yang akhirnya ketika nemu turning point, oh ini tuh maunya tuh, apa yang dirasain? Seneng dong. Banget deh ya. Iya. Sebagaimana Novia menggambarkannya gitu. Jadi akhirnya nih setelah sekian lama aku menanti apa yang aku cari-cari, kan Novia penginkan sesuatu dan dapat ya enggak tepat seperti apa yang Novia bayangin mungkin, tapi bahkan itu bisa jadi lebih baik gitu nggak sih, Nov? Ya kan. Jadi kayak misalnya Tuhan, aku pengennya ini, enggak bukan yang itu deh, kamu yang ini aja. Kok yang ini sih Tuhan? Udah nurut. Habis kita dapat itu, oh ini toh gitu loh. Jadi apa ya, ada istilahnya oh ini toh momen. Oh ini toh momen, oh ini nih gitu loh. Karena kalau kita ngerti apa yang Tuhan mau,
segala yang diizinkan terjadi itu yang terbaik untuk membuat kita jadi lebih baik ke depannya. Gitu nggak sih, Nov? Iya kan? Dan jadi kau percaya juga bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kejahatan ataupun kecelakaan, tapi di depan yang penuh dengan pengharapan. Makanya itu tadi kan pengharapan kan, bahwa Novi tadi bilang juga nih keluarga SYD bahwa kita harus senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, karena ya gak ada yang lain. Berharap sama keluarga, sama orang tua, berharap kok sama manusia ya kan. Manusia tuh kalau nggak ngecewain ya nyebelin, meski kadang-kadang ngangenin nih. Kadang doang ya kan. Tuhan itu loh yang kangen sama kamu, tapi kamunya nggak pernah tahu kalau Tuhan lagi kangen. Aduh, jadi gue lagi ngomong sama diri sendiri. Aduh, mungkin sama keluarga Syedai juga, mungkin sama Novi juga ya keluarga Syedai di sini. Oke deh, keluarga Syedai, terus dengerin LCD FM yang 24 jam mengudara memberkati ruang dengar kamu di channel 91.3 FM yang senantiasa menambah keceriaan hari kamu juga dengan kita sharing begini ya Nov ya. Jadi aku percaya kita membagi, kita memberi, kita gak akan pernah berkekurangan ya. Malah kita berkelimpahan, salah satunya berkelimpahan di dalam kebajikan, ke dalam kebaikan, ke dalam damai sejahtera ya kan. Kalau closing statement dari Novia sendiri, bentar nih, jadi kamu promo juga nih. Kalau Syedai, kalau kamu rindu untuk bertumbuh dan berkembang bersama teman-teman seiman ya kan, datang di ibadah raya keluarga Allah. Itu Nov yang mau jadi ngomongin, sampai lupa nih, sorry ya kalau Syedai. Di keluarga Allah Widuran, keluarga Allah Aflaru Plaza maupun keluarga Allah Solo Paragon. Untuk segala macam jadwal kebaktian ibadahnya di jam-jam berapa aja, langsung saja akses di www.gbika.org. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya LCD FM di @lcdi_radio. Ada juga di sana Instagram Jericho. Gak penting sih itu. Oke nih, udah semuanya. Closing statement dari Novia. Silakan. Iya, closing statement. Apa yang pengen apa yang pengen lagi Novia bagiin buat keluarga Syedai? Tadi kan selalu berpengharapan. Selain itu mungkin masih ada? Ya pokoknya sangat tinggalin Tuhan deh. Iya benar. Ya. Tuhan nggak kayak Novi ya. Oh iya. Itu contoh yang salah. Ya. Semuanya contoh, ya nggak sih? Iya. Semuanya itu contoh. Mau ngomong teladan kan sama aja. Teladan, ya semuanya teladan, ya semuanya contoh. Tapi ada contoh yang tidak usah dicontoh, ada contoh yang memang harus diteladani seperti itu. Oke deh, itu dari Novia ya. Jangan pernah ninggalin Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan. Ada jadi sih, ya sama sih. Terus berpegang erat sama Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan dan jangan pernah jauh-jauh dari Tuhan. Ya terus berdoa juga, bagaimanapun bentuknya kamu berdoa, ya kan? Kan kita punya komunikasi pribadi dengan Tuhan ya, kan namanya aja doa, dialog orang dengan Allah. Senang banget itu sih katanya. Jadi bagaimanapun kamu berdoa caranya, bagaimanapun caranya kamu bersaat teduh ataupun present worship pribadi, lakukan itu sama Tuhan. Bukan berarti kita dijauhin dari masalah, tapi sekalipun ada masalah, kita semakin dekat sama Tuhan malah, ya kan? Oke, akhirnya dari kawasan Jalan Jayanegara 3A Widuran Surakarta, saya Jericho Neo Yoga dan Novia. Kita pamit, terus dengerin 91.3 LCD FM. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast.